sahabat Daai. Gong Siva Chai, selamat Imlek untuk kamu yang merayakan ya. Boleh dong ya kita membahas hal unik saat perayaan Imlek. Selain barongsai, ternyata Imlek juga menyimpan banyak hal menarik untuk kita cari tahu loh sahabat Daai. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kita bisa cari tahu banyak hal bersama. Nah sahabat Daai, perayaan Imlek sering dikaitkan dengan hujan dan orang-orang percaya bahwa Imlek identik dengan hujan. Tapi, apakah benar hujan pertanda keberuntungan? Atau hanya faktor cuaca? Bagaimana kalau menurut sahabat Daai? Aku sih kurang tahu, tapi kalau menurut aku Imlek itu ciri khasnya hujan. Ini kalau dari Januari sih biasanya kan udah hujan ya. Orang udah pasti bilang, wah hujan Imlek nih gitu. Biasanya sih ciri khasnya emang hujan gitu. Sebenarnya ada alasan ilmiah di balik perayaan Imlek yang selalu diiringi hujan loh. Cari tahu yuk. Kalau secara kalender musim ya, Imlek kan selalu jatuh antara Januari dan Februari. Dan dia tidak pernah mundur-mundur, selalu di Januari dan Februari. Negara-negara di bagian selatan dunia itu kan musim hujan. Cuma ada keyakinan kalau Imlek ya, malam Sinca atau pas hari Imlek nggak ada hujan sama sekali, itu berarti nanti kehidupan yang akan kita lalui sepanjang 1 tahun kering. Termasuk juga perekonomian jadi nggak bagus. Yang bagus selalu ada ditandai dengan sedikit hujan. Baik malam Imlek maupun hari Imlek ada sedikit hujan. Artinya apa? Memasuki tahun yang baru, alam memberikan berkah, anugerah. Terlepas dari semuanya, mitos hujan saat Imlek membawa keberuntungan tergantung sudut pandang orang ya sahabat Daai. Kita lanjut membahas tentang angpau yuk. Kenapa ya Imlek identik dengan angpau? Cari tahu yuk. Angpau sih menurut saya itu bukan tradisi, cuma ini aja sih ya untuk bagi-bagi rezeki aja biar seneng kan, namanya ibarat hari masing-masing dari agama sendiri atau sendiri kan ada hari besarnya gitu. Jadi hari besar itu untuk saling berbagi sama orang kan, itu lebih bahagiain orang gitu. Sebenarnya sih nggak wajib bagi-bagi angpau kan, cuma kita sebagai rasa syukur gitu kan, kita bagi-bagi sama anak-anak yang kecil, sama orang-orang yang lebih tua. Kita kan jarang ketemu, nah sekalinya kita ketemu kita berbagi gitu. Pertama simbolnya, angpau itu adalah berbagi kebahagiaan. Ya makanya dia disebutnya amplop merah. Tadi saya bilang merah lambang kebahagiaan. Kebahagiaan ini ditradisikan dengan bagi angpau supaya anak-anak kecil itu terima angpau senang, bahagia. Nah, nuansa kebahagiaan Imlek ini mau diturunkan secara tradisi dari anak-anak. Tapi buat yang memberi, ini adalah bagaimana kita menyambut tahun yang baru harus selalu banyak beramal, banyak berdana, berbagi kebahagiaan. Dan hal menarik lainnya, dalam tradisi memberikan angpau adalah terdapat peraturan tidak tertulisnya loh, yaitu sebelum menerima angpau, anak-anak harus mengucapkan selamat tahun baru dengan mengepal tangan kanan dengan tangan kiri, karena tangan kanan terkesan agresif. Nah, yang satu ini juga selalu ada saat perayaan Imlek. Bahkan sepanjang tahun benda ini terus menghiasi sudut rumah, apalagi kalau bukan lampion. Pak Budi menyebut bahwa lampion memang budaya orang Tionghoa, tapi apa maknanya ya? Kita cari tahu yuk. Kalau untuk lampion itu menyimbolkan dari penerangan ya. Di setiap tempat ibadah pun juga demikian, itu biasanya 1 tahun. Sebelum Imlek itu diturunkan, diganti dengan yang baru. Nah nanti diturunkan lagi tahun yang akan datang. Sekali lagi penerangan. Jadi sebenarnya ini adalah simbol bagaimana kita mendapat cahaya terang dari alam semesta, ya dari Tuhan Yang Maha Esa menurunkan cahaya terang buat kita menjalankan kehidupan di dunia di dalam tahun yang baru. Dan makanya kalau lampion ini dipasang 1 tahun. Jadi mulai nanti menjelang Imlek dipasang sampai nanti menjelang Imlek lagi baru diturunin. Sahabat Daai, perayaan pergantian tahun baru Imlek tidak harus identik dengan pesta serta bermewah-mewahan kok. Yang terpenting adalah kumpul bersama keluarga di rumah. Mengingat kita masih dalam kondisi pandemi, sehingga perayaan Imlek dengan rasa syukur bersama keluarga di rumah tidak akan mengurangi esensi dari perayaan itu sendiri.
Lagi pula, tradisi kumpul keluarga dan bersantap bersama saat Imlek merupakan bagian dari acara yang dilakukan turun-temurun oleh keluarga-keluarga Tionghoa loh, sahabat Daai. Dan saat ini kita sedang berada dalam suasana pandemi virus corona yang belum meredah. Ya, bahkan terjadi akselerasi peningkatan yang semakin tinggi di negara kita di Indonesia. Nah, terkaitan dengan hal seperti ini, untuk perayaan Imlek tahun ini, saya menghimbau kepada segenap warga masyarakat yang merayakan Imlek. Mari kita merayakan Imlek dalam suasana yang lebih kusuk, dalam suasana yang lebih syahdu, cukup di rumah masing-masing. Tidak perlu ada kunjungan dari rumah ke rumah. Tidak perlu juga harus berkerumun, membuat event, membuat acara. Kita cukup mengucapkan ucapan tahun baru Imlek dari rumah ke rumah, bisa pakai video call, bisa pakai webinar, bisa pakai WhatsApp call, bisa pakai SMS WhatsApp. Supaya apa? Jangan ada aktivitas berkerumun, berkunjung yang bisa nanti dalam satu rumah terjadi kepadatan orang. Wah, ternyata perayaan Imlek selain tradisi, juga menjadi warisan budaya penuh makna sukacita ya sahabat Daai. Kita cari tahu yang lainnya yuk.